Guru matematika di Indonesia itu penjahat semua, Kang. Bahkan kalau kita ngomongin matematika ya, kayak lebih laris mereka yang jual rumus cepat, Pak Guru. Ya, cepat tuh ngerusak. Iya, ketimbang misalnya yang ngajarin, oh ternyata misalnya ya nggak bisa tuh ya, oh perkalian tuh disilang seperti ini, itu kita bisa pakai logika turunan seperti ini. Tapi kan pasti pertanyaannya adalah, kalau kita ngerjain matematika seperti ini, kita nggak bisa ngerjain matematika cepet gitu. Padahal kan kita bukan butuh itu, kita berusaha memahami, oh proses berpikirnya gini loh, logikanya seperti, kalaupun kamu bisa jawab cepat, ya karena kita sudah paham gitu kan, cara karena terbiasa dan tahu cara shortcutnya seperti apa. Gitu. Matematika itu ilmu abstrak. Jadi teman-teman ya, matematika itu ilmu abstrak. Jadi maksudnya kita tuh tidak akan pernah paham 1 ditambah 1 itu berapa, kecuali setelah diwujudkan dalam simbol-simbol yang jelas. 1 gelas ditambah 1 gelas, kita tuh tahu 2 gelas. Tapi apa yang dimaksud dengan 1 tuh mana? Itu tuh abstrak. Nah, karena itu matematika itu adalah ilmu logika. Jadi bukan ilmu hafalan. Jadi ketika Einstein merumuskan bahwa nanti bentuknya gerhana nanti pasti bakal melenceng sekian derajat karena ada pembelokan ruang dan waktu dan sebagainya, itu tuh rumusan matematika yang sepenuhnya tuh abstrak. Abstrak ada dalam benak saja. Jadi matematika dasarnya itu adalah logika matematika. Bahkan Aristoteles di generasi awal filsafat itu menyebut salah satu cabang dari filsafat itu adalah matematika. Jadi dia tuh belum menjadi rumus yang termanifestasi sampai nanti akhirnya jadi fisika, sampai akhirnya jadi kimia gitu. Baru di situ ada hitung-hitungannya. Tapi matematika sepenuhnya adalah X, Y kuadrat ditambah, nah itu matematika itu seperti itu. Dia butuh simbol-simbol. Karena itu dia butuh logika. Nah, logikanya itu bukan berarti disuruh menghafal logika orang lain. Soalnya gini Pak Guru. Bukan guru matematika? Iya, saya guru matematika. Gini ya Pak Guru. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau mau jago matematika harus jago rumusnya loh. Kalau misalkan memang harus hafal rumusnya, terus penemu rumus hafalin rumusnya siapa? Dia yang nemuin, dia awal mula yang memikirkan, merumuskan. Masa dia ngapalin rumus orang lain, terus orang lain lagi ngapalin rumus siapa? Kan dia yang nemuin. Gitu. Nah, makanya Kang, guru matematika di Indonesia itu penjahat semua, Kang. Jangan penjahat semua lah. Sebagian adalah penjahat, Kang. Sebagian adalah penjahat. Kalau Akang kan kayaknya memang guru matematika yang termatematika kan, kayak. Jadi jadi gini, waktu saya belajar di Swiss, kapan saya? Tapi waktu saya belajar di Swiss gitu ya, misalkan ya ini mau pura-puranya gitu ya, biar kelihatan keren. Waktu saya belajar di Swiss, belajar matematika. Belajar matematikanya itu adalah saya lagi bangun gedung 100 lantai dan saya membutuhkan karyawan 97 orang dan akhirnya saya bisa membangun, diproyeksikan saya akan membangun dalam 3 bulan. Kalau saya harus membangun hanya dalam waktu 1 bulan, berapa karyawan yang saya butuhkan? Nah, pertanyaannya tuh titik sampai situ. Kalau di Indonesia, nah ini rumusnya, masukkan itu tuh ke sini. Akhirnya cepet langsung gitu. Nah, kalau di Swiss, gak dikasih rumus. Lu pecahin aja sendiri pakai logika kamu sendiri. Jadi itu tuh memecahkan itu tuh bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi setiap siswa menemukan rumusnya sendiri. Menemukan logikanya sendiri. Akhirnya dalam satu kelas ada 30 rumus baru, variasi baru yang ditemukan untuk soal itu. Sedangkan kita harus satu soal, rumus yang lain salah semua. Makanya kita tuh akhirnya tidak jadi penemu. Sekarang penemu di Indonesia berapa banyak sih? Penemu hak paten di Indonesia berapa banyak? Atau yang lebih kerennya lagi, peraih Nobel di Indonesia berapa banyak sih? Kita gak bisa sampai di level itu karena kita hanya dipaksa untuk mengikuti otoritas pihak lain dan segala upaya berinovasi adalah dosa di Indonesia. Kejahatan. Kita nemuin rumus baru, rumus salah, jawabannya pasti salah. Kesalahan dalam matematika adalah dosa. Jadi kita tuh berdosa ketika kita berinovasi. Jadi gimana kita mau maju? Setiap ada inovasi, setiap ada upaya untuk menciptakan logika kemajuan otak kita, kemajuan logika kita, itu dianggap salah.
Makanya adalah jahat kalau ada guru-guru yang memperlakukan logika siswa mereka itu seperti itu. Oke. Akhirnya Kang, saya tuh matematika tuh pinter banget. Waktu saya SD tuh itu pinter banget. Semua pelajaran matematika yang berhubungan dengan hitungan itu saya nemuin rumusnya sendiri. Tapi langsung sama guru salah. Saya tuh nangis tuh gara-gara apa? Pas ada bimbel datang, terus ini rumus cara cepatnya gini lah ya. Dianggap benar, saya tuh nangis. Karena itu rumus saya dulu yang disalahkan sama guru. Saya temukan sendiri, dianggap salah. Tapi begitu datang bimbel, ini rumus cara cepatnya gini ya. Dan itu dianggap benar. Sesakit apa saya waktu SD. Sakit banget itu tuh. Yeah. Tapi itulah saya yakin yang dirasakan oleh siswa-siswa kita bahkan sampai sekarang. Dia menemukan rumus, dia menemukan gagasan, dia menemukan ide. Boro-boro dihargai, dianggap salah. Yeah. Begitu datang bimbel, rumus cepat ini. Guru itu dibayar sama bimbel mahal. Saya dianggap salah dengan rumus yang sama. Nah, jadi orang yang cerdas justru dihancurkan mentalnya, dirusak ilmunya ketika mereka bersekolah. Yeah. Kalau saya harus menuntut guru-guru itu di akhirat, saya akan tanyakan kenapa mereka justru merusak logika, imajinasi, gagasan dari anak-anak kita justru atas nama pendidikan. Yeah. Saya sendiri Pak Guru ya, saya ngerasa SD itu saya suka matematika gitu. Kalau kita ngukurnya dari nilai ya, nilai UN matematika saya bagus gitu. Tapi di SMP sampai SMA, saya justru takut sama matematika. Karena ya tadi gitu, guru datang bukan untuk memberikan pemahaman sama ya mungkin kalau kita ngomongin matematika ya ini apa sih gitu. Enggak gitu. Datangnya bukan dengan memberikan kita dorongan untuk bertanya matematika itu seperti apa, tapi matematika itu urutannya seperti ini, angkanya kayak gini dan seperti akhirnya dulu saya SMP sampai SMA takut banget gitu, bahkan sampai nyari buku-buku mana yang bisa ngasih rumus yang mungkin sama seperti cepat, guru itu. Dan ini mungkin akhirnya jadi masalah jangka panjang dari matematika Pak Guru, karena saya tadinya awal yang nggak bisa untuk ya mungkin menemukan jawaban sendiri atau mungkin ya bertanya kenapa ini harus seperti ini dan seperti ini. Karena kan simple, kita mungkin bertanya ini untuk apa, tapi jawabannya tidak pernah kita temukan. Tapi yang kita temukan adalah ya mungkin diomelin lah atau apapun itu. Sampai akhirnya kalau saya sendiri ya proses untuk akhirnya dari SMA terus berpikir untuk kuliah mungkin karena dorongan lingkungan atau mungkin saya ingin memperbaiki ekonomi atau apapun itu, atau tadi suka karena ini akhirnya saya mau seperti ini. Tapi imajinasi itu kan akhirnya nggak pernah ditemukan juga di banyak teman-teman atau adik-adik kita gitu. Bahkan untuk sekedar berpikir setelah lulus saya harus ngapain ya gitu. Ada yang berpikir kuliah, tapi banyak juga yang berpikir kuliah ya karena mereka nggak tahu mau ngapain gitu kan. Iya. Bahkan kalaupun ada yang berpikir saya kayaknya nggak usah kuliah deh gitu. Tapi kenapa mereka nggak kuliah pun mereka nggak tahu gitu. Iya. Iya kan? Iya, betul.